Film besutan sutradara Wisnu Surya Pratama ini mengangkat kisah viral yang menjadi serial podcast di konten YouTube. Cerita berfokus pada seorang model ternama yang didera skandal besar dengan fotografernya sendiri. Karir yang sedang naik daun dibuat hancur karena nafsu bejat semalam. Demi menjaga karir yang sedang terbang tinggi, mereka nekat melakukan perbuatan terlarang dan mendatangi dukun sakti di desa Rangkaspuna yang dikenal dengan legenda kegelapannya. Desa itu adalah tempat ritual klinik yang konon bisa mengabulkan segala hajat permintaan. Tak ada yang mustahil bagi dukun Rangkaspuna karena setiap permintaan selalu ada tumbal yang dibayarkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Di tahun 1965, desa Rangkaspuna dijadikan sebagai tempat pembuangan mayat misterius dari orang tak dikenal. Konon desa terpencil itu dipenuhi dengan mayat buangan dari korban tragedi politik. Desa yang semula makmur kini berubah menjadi panggonan wingit. 1 tahun setelah ditinggalkan warga, muncul kabar jika di desa Rangkaspuna bermukim dukun sakti yang bisa mengembalikan segala kemakmuran di sana. Naasnya, sang dukun harus mengadakan ritual setiap tahunnya untuk mempertahankan kesejahteraan warga desa. Mereka berbondong-bondong menumbalkan janin yang dikandungnya sendiri demi mendapatkan keberkahan hidup yang dijanjikan. Saking banyaknya sisa janin yang berserakan di sekitar desa membuat Rangkaspuna mendapat julukan baru, yaitu sebagai kampung Jabang Mayit. Pagi itu, tepatnya tanggal 6 bulan 6 tahun 1989, sepasang suami istri datang menemui Ni Itoh untuk memberikan persembahan. Dukun wanita itu mulai meraba tubuh ibu hamil dengan usia kandungan yang seumur jagung. Tangan Ni Itoh berhenti tepat di bagian intim untuk memastikan kesehatan janin di dalam perut ibunya. Di waktu yang sama, Rini buru-buru membawa putranya yang bernama Guna untuk ikut membantu jalannya ritual di rumah Ni Itoh. Mereka harus melintasi hutan belantara yang sunyi dan dingin. Rini bergegas masuk ke kamar ritual sambil meminta Guna untuk menunggu di teras depan. Maaf nih terlambat. Rini langsung meminta maaf pada Ni Itoh karena ia terlambat datang untuk membantu proses ritual. Setelah membuat racikan herbal, Rini mendampingi pasien wanita yang hendak menggugurkan isi dalam perutnya. Sebelum melakukan hal itu, pasien ibu hamil mengaku ketakutan karena harus menanggung karma. Ni Itoh berusaha mempengaruhi dan berkata jika perbuatan mereka akan mendapat berkah karena karma tidak datang bagi orang yang mau berkorban. Ni Itoh menjanjikan hidup makmur, mulia dan sejahtera. Ni Itoh memakan potongan rambut dari ibu hamil itu dan mulai membacakan mantra tepat di atas kepala. Selesai dari ritual itu, darah jabang bayi masih tertinggal di atas kain merah. Sosok iblis bercula 2 muncul dari belakang tubuh Ni Itoh, seakan tak sabar untuk mencantap sajian lezat itu. Rini mengantar pasien itu pulang dan memberikan pakaian ganti untuknya. Sementara Guna masih menunggu ibunya bekerja sambil mengintip ke dalam rumah sang dukun. Sekelebat bayang hitam terlihat melesat kencang hingga membuat si Guna terkejut. Ni Itoh ikut menyantap sajian darah kental itu hingga lenyap berhamburan bagi udara. 2 hari sebelumnya, sebuah tragedi terjadi di kota. Weda, seorang model majalah yang baru naik daun, terkena skandal percintaan dengan seorang fotografer di tempatnya bekerja. Naasnya, gadis itu kini tengah berbadan 2 meski baru memasuki trimester pertama. Weda tak henti menahan perutnya karena takut ketahuan hamil muda. Bagas menyalakan radio tip agar Weda lebih rileks dalam sesi pemotretan. Tahan, 1, 2, 3, cantik. Setelah sesi pertama, Weda pindah ke set pemotretan berikutnya yang harus membawa angsa. Saat istirahat bekerja, Weda membersihkan riasan di wajahnya sebelum pulang. Weda terlihat pucat hingga dikira tidak enak badan. Nesi menghampiri Weda sambil menyodorkan kue ulang tahun. Sebagai manajer, Nesi sudah menyiapkan tiket ke Jakarta untuk bertemu sutradara film. Weda sangat bahagia karena casting yang ia ikuti beberapa waktu lalu sudah membuahkan hasil. Ia langsung memeluk Nesi sambil berteriak kegirangan. Tak berselang lama, Bagas menghampiri kekasihnya Weda untuk menanyakan apa yang terjadi. Nesi langsung menyebarkan kabar baik terkait pertemuan dengan sutradara di Jakarta. Ia yakin langkah Weda menuju ke bintang papan atas sudah di depan mata dan bergelimang harta. Weda tiba-tiba menangis di hadapan Nesi dan hampir muntah.
Ia lari ke kamar mandi sambil menahan perut mualnya yang semakin terasa kuat. Bagas tak khawatir dan langsung mengantar Weda pulang. Di sepanjang perjalanan, Bagas membujuk Weda agar mau melakukan pengguguran bayi. Ia takut Weda kehilangan kesempatan berkarir di layar lebar jika ketahuan berbadan dua. Terlebih lagi, perut Weda akan semakin membesar dan kehamilannya tak bisa disembunyikan lagi. Bagas meyakinkan Weda untuk melakukan pengguguran bayi di kampung halamannya saja. Ia berjanji proses pengguguran itu tidak terasa sakit dan rahasia mereka tetap terjamin. Bahkan Bagas berkata bahwa semua yang dilakukan itu demi kebaikan Weda sendiri. Ia menegaskan sebentar lagi Weda akan mendapat apapun yang diinginkan, termasuk impiannya untuk menjadi artis di ibu kota. Weda hanya melamun sambil mendengar ocehan Bagas yang tak ada habisnya. Seketika itu, Bagas bergegas turun dari mobil untuk memeriksa keberadaan kucing hitam yang terlindas. Sosok iblis mengerikan muncul dari belakang mobil itu sambil memperhatikan Weda. Bagas tak bisa menemukan sisa jasad kucing yang tertabrak mobilnya itu. Ia bergegas masuk ke dalam mobil dan menemani Weda sampai rumah. Weda masih tak mengerti mengapa Bagas bersikeras untuk melenyapkan anaknya sendiri. Weda memohon agar ia bisa merawat anak itu bersama Bagas meski tanpa jalinan pernikahan. Bagas menegaskan jika selama ini mereka menyembunyikan hubungan cinta di hadapan publik. Bagas tak punya nyali untuk menjelaskan pada orang tua Weda, apalagi sampai dihujat netizen satu Indonesia. Pria itu berulang kali membujuk Weda untuk menghilangkan nyawa sang buah hati di dalam kandungan. Ia yakin cara itu merupakan satu-satunya jalan untuk meraih kesuksesan. Dengan tawaran film yang ada, Bagas berjanji akan mendampingi Weda sampai impian karirnya terwujud. Sebagai tulang punggung keluarga, Weda sangat takut kehilangan pekerjaan itu. Ia menjadi satu-satunya harapan orang tua agar adik-adiknya bisa mengenyam jenjang pendidikan tinggi. Mereka sempat berdebat panjang hingga Weda berteriak kencang. Bagas langsung mengancam hendak meninggalkan Weda jika gadis itu tidak mau menggugurkannya. Terpaksa, Weda menuruti kemauan Bagas dan pergi ke desa terpencil yang disebut sebagai Rangkaspuna. Bagas langsung memeluk wanita penurutnya itu. Sosok iblis bercula dua tampak berdiri di balik jendela dan menghilang begitu saja. Keesokan harinya, perut Weda terasa kram dan menyakitkan. Ia bisa mendengar suara aneh yang berada di dalam rumah. Gadis itu langsung mencari sumber suara yang berasal dari meja makan. Suara dering telepon yang sangat kencang membuat Weda terkejut bukan kepalang. Ia bergegas mengangkat panggilan itu dan Weda terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan. Ia sudah berada di dalam bus dan melaju kencang menuju ke desa Rangkaspuna. Bagas masih tertidur lelap di samping Weda hingga tiba-tiba teriakan Weda sontak membangunkan penumpang lain yang terlelap di tengah perjalanan. Bagas langsung memberikan air minum sambil menenangkan Weda. Ia berkata sebentar lagi sudah sampai di gerbang masuk desa. Benar saja, Bagas mengajak Weda turun tepat di samping hutan. Pengemudi bus itu heran mengapa mereka turun di jalan tanpa arah. Ternyata untuk menuju ke Rangkaspuna mereka harus melintasi hutan belantara dengan berjalan kaki saja. Hari itu sudah memasuki tanggal 6 bulan Juni di tahun 1989. Jalan menuju desa masih sangat terjal dan penuh batu. Weda harus menempuh perjalanan panjang bersama kekasih tercinta. Nggak usah takut. Setelah melintasi bebatuan terjal, ia harus menyeberangi sungai yang cukup besar. Weda bisa mendengar bisikan gaib dari kejauhan. Sosok iblis hitam masih terus memperhatikan dari belakang. Selang 3 jam kemudian, matahari sudah menampakkan cahayanya. Bagas dan Weda masih berada di tengah hutan untuk menuju ke desa Rangkaspuna. Tak berselang lama, Weda melihat gerbang yang terbuat dari ranting pohon. Gerbang itu dipenuhi dengan tulang belulang yang diikat menggunakan kain kuning. Bagas menegaskan aturan di desa kelahirannya itu, di mana anak muda yang hendak meninggalkan desa harus mengikat tulang babi hutan di pohon itu. Sebelum masuk desa, Bagas bersimpu di depan gerbang untuk melakukan ritual seperti membaca doa. Setelah memercikkan air di jalan masuk, Bagas meninggalkan kalung taring babi hutan tepat di atas batu. Setelah melewati gerbang, saat itu juga Weda masuk ke dimensi yang berbeda. Gerbang itu dijaga oleh pagar gaib yang membuat semua orang di dalamnya harus patuh pada semua aturan dari perjanjian gelap. Tak jauh dari gerbang, mereka disambut oleh perkampungan warga yang masih tradisional. Bahkan tak ada listrik yang menjangkau desa itu.
Bagas bercerita jika desa Rangkaspuna sudah lama ditinggalkan oleh para pemuda. Paceklik panjang tahun 60-an membuat mereka memilih pergi dari kampung halamannya sendiri. Ayah Bagas turut meninggalkan desa. Sang ayah hendak mencari pengobatan mutakhir untuk menyembuhkan penyakit istrinya. Sementara Bagas terpaksa tinggal bersama ibunya di desa itu dan merawat sang ibu sambil menunggu ayahnya kembali. Weda merasa kasihan dengan cerita masa kecil Bagas yang jauh dari kata bahagia. Ia meminta izin untuk berkunjung ke makam ibu Bagas dan mendoakan mendiang. Bagas berusaha menghibur Weda dengan memberi kejutan spesial untuknya. Ia sudah menyiapkan cincin pertunangan untuk melamar kekasihnya itu. Bagas ini beneran? Weda terpaku melihat cincin emas pemberian Bagas. Ia merasa sangat bahagia hingga memeluk sang kekasih hati. Bagas mengucapkan selamat ulang tahun untuk Weda yang lahir di tanggal 6 Juni tahun 1966. Di usia yang ke-23 itu, Weda harus dihadapkan dengan kenyataan pahit di mana kehamilan pertama justru tidak diinginkan. Mereka lanjut berjalan untuk menuju ke rumah Ni Itoh. Bagas berkata jika Weda harus melakukan ritual untuk menggugurkan perutnya. Weda sempat berhenti melangkah. Ia takut ritual itu akan membawa konsekuensi besar dalam hidupnya. Bagas berubah kalimatnya dan berkata jika ritual itu merupakan tradisi adat yang sangat kental dilakukan di desa. Bagas sampai bersumpah bahwa tradisi adat itu berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit di sepanjang proses pengguguran. Si kecil Guna sempat mengintip dari balik tembok kayu rumah warga. Weda terhenyak melihat anak kecil itu, namun Guna langsung lari dan bersembunyi lagi. Bagas meminta Weda untuk mempercepat langkah. Mereka sempat bertemu dengan Ambar dan Wati yang hendak melakukan pengguguran juga 2 hari lagi. Ambar minta berbicara 4 mata dengan Bagas dan meninggalkan Wati berdua saja dengan Weda. Wati langsung bertanya apakah Weda hendak berkurban juga. Weda semakin bingung dan menanyakan apa maksud dari berkurban. Wati menjelaskan bahwa proses pengguguran itu adalah termasuk ibadah kurban di desa mereka. Wati bahkan membanggakan diri karena ia sudah sering melakukan kurban di desa itu. Bahkan menurut Wati, proses pengguguran di desa jauh lebih mudah dan tidak sakit sama sekali dibandingkan pergi ke dokter. Ambar mengajak Wati untuk segera pergi. Wati mendoakan Weda agar mendapat keberkahan pasca kurban. Bagas pun menggenggam tangan Weda untuk menuju ke rumah Ni Itoh. Sesampainya di sana, Weda kembali melihat anak kecil yang berdiri di dalam rumah. Anak itu menggenggam batu dan langsung memakan batu itu. Weda menyapa dengan senyum dan berubah panik setelah melihat anak itu menelan batu. Bagas mengetuk pintu depan di mana Rini dan Guna langsung keluar untuk menyambut kedatangannya. Bagas memperkenalkan Weda sebagai gadis kota yang hendak melakukan ritual pengorbanan. Guna masih takutan sembunyi di belakang ibunya, sementara Rini langsung mempersilahkan Weda untuk masuk ke dalam rumah. Bagas terlihat canggung saat berhadapan dengan Rini. Ia menitipkan Weda pada gadis desa itu dan melenggang pergi. Kamu istirahat aja di dalam. Aku bersih-bersih dulu ya. Rini langsung masuk ke dalam rumah sambil berbincang dengan Weda. Ia mulai menanyakan hubungan Weda dan Bagas yang terlihat sangat mesra. Weda mengaku jika ia belum menikah dengan Bagas namun sudah melakukan hubungan terlarang. Rini menyasiri sambil menyediakan minuman untuk Weda. Ia terlihat masih penasaran dengan sosok Weda yang duduk di depan mata. Begitu mengetahui pekerjaan Weda yang merupakan foto model, Rini langsung berkata jika Bagas memang terobsesi dengan wanita cantik, apalagi artis ibu kota. Weda balik bertanya apakah Rini merupakan warga asli desa Rangkaspuna. Ternyata Rini bukan berasal dari desa itu. Ia menikah dengan pemuda desa Rangkaspuna dan memiliki 1 anak bernama Guna. Ia baru pindah ke desa itu setelah menikah, sementara suaminya bertahan di kota untuk bekerja. Rini mengajak Weda untuk masuk ke dalam kamar karena gadis itu harus menginap semalam. Ritual pengguguran baru bisa dilakukan di hari berikutnya. Weda masuk ke dalam kamar itu dengan ragu-ragu. Ia masih takut untuk melakukan dosa besar kedua setelah mata-mantap. Rini justru berkata jika hari itu sudah ada 1 orang yang melakukan ritual pengguguran juga untuk mencari berkah. Rini menutup pintu kamar dan mempersilahkan Weda untuk istirahat di kamar. Saat Weda duduk termenung di atas ranjang, Ki Jaka sibuk menimba air sumur. Ia terhenyak melihat air sumur yang keruh dan berbau amis. Entitas gaib berupa asap hitam pekat masuk ke dalam rumah Rini untuk menyambut kedatangan Weda. Ki Jaka turut melihat Weda dari kejauhan sambil membawa air sumur itu ke dalam rumah.
Weda mendengar suara dentuman berulang kali dari luar kamar. Ia langsung keluar untuk mencari keberadaan Rini, namun wanita itu tidak ada dimanapun juga.